Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan semua karunia-Nya, semua kebaikan yang kita inginkan dengan izin-Nya bisa menjadi sempurna walhamdulillah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap awal dan akhirnya. Jemaah sekalian, kembali pada satu majlis yang mulia, majlis ilmu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kitab Riyadhus Shalihin. Dan masih pada bagian yang pertama daripada kitab ini, yakni babul ikhlasi wa ihdharin niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Dan bab ini sangat penting. Sebelumnya kita telah membacakan hadis yang keempat yang berkenaan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ketika beliau pulang daripada peperangan Tabuk. Beliau menyatakan, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu. Bahwa di Madinah ada penduduk Madinah, sebagian kaum muslimin yang mereka tidak ikut bersama kita, tapi karena niat yang ada dalam hati mereka, tidaklah ada lembah yang kita turuni dan juga gunung yang kita daki ketika menempuh perjalanan dalam jihad ini, kecuali mereka bersama kita di dalam pahala jihad. Dan ini menandaskan kepada kita tentang pentingnya an-niyat, tentang pentingnya niat, walaupun seseorang terhalang untuk melakukannya. Dan demikian juga jikalau seseorang terbiasa melakukan ibadah atau satu ketaatan yang telah rutin dia lakukan, kemudian dia terhalang oleh sesuatu halangan sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, maka dia tetap akan tercatat melakukan kebaikan atau ketaatan atau ibadah tersebut. Di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan, man kana maridan aw musafiran, barang siapa yang dia sakit atau dia dalam perjalanan sedangkan dia terbiasa melakukan satu amalan yang rutin, satu ibadah yang rutin, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan aw muqiman, maka tetap dicatat. Pena catatan amal itu akan tetap mencatat bahwa dia tetap mendapatkan pahala daripada amal soleh tersebut. Jadi misalkan kita telah rutin sholat berjamaah, kita rutin misalkan talabul ilm, kita rutin membaca Al-Quran atau ketaatan yang lainnya, kemudian kita jatuh sakit, atau misalkan kita dalam perjalanan, atau ada halangan yang lainnya, maka selama kita terhalang tadi, dengan catatan kita telah rutin dan terbiasa melakukannya, kita tetap akan dicatat mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa bernilainya niat yang ada di dalam hati manusia. Betapa bernilainya niat yang ada di dalam hati manusia. Maka hendaklah setiap hari kita memulai dengan niat yang baik untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah bekal kita, dan juga setiap saat kita cek dan evaluasi serta betulkan kembali niat kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Hadis yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada bab ikhlas dan wa ihdarun niyyah. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Yazid Ma'd bin Yazid ibni Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum, daripada sahabat Abu Yazid. Ini adalah kunyah beliau, nama asli beliau adalah Ma'an.
dan bapaknya adalah Yazid bin Al-Akhnas, daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn Akhnas. Baik beliau, bapak dan kakek beliau semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka para sahabat. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Beliau periwayat hadis ini, kemudian juga bapaknya dan kakeknya adalah sama-sama berstatus sebagai sahabat. Sahabat itu maksudnya adalah man laqiya aw ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan, ai wa huwa mu'min. Seorang sahabat yang pernah berjumpa atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berislam, walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar dia melihat atau bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan beriman, maka itu adalah definisi sahabat. Qala kana abi, berkata Ma'an bin Yazid, kana abi adalah bapakku dulu pernah, bapaknya yang bernama Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, pernah mengeluarkan dananir, jamak daripada dinar. Ada dinar dan ada dirham, mata uang emas. Dananir adalah mata uang emas, dan telah kita sebutkan itu adalah 4/4 gram. Yatasaddaqu biha, yang dia bersedekah dengannya. Di sini tidak disebutkan apakah sedekah wajib, dan yang dimaksud sedekah wajib adalah zakat, ataukah itu adalah sedekah sunnah, selain daripada zakat. Kemungkinannya adalah ini sedekah yang sifatnya wajib, maksudnya adalah zakat. Fawada'aha inda rajulin fil masjidi, dan bapakku menitipkannya, meletakkannya pada seorang laki-laki. Jadi bapaknya Ma'an yang bernama Yazid ini menyerahkan, mengamanahkan sejumlah dinar sebagai zakat untuk dibagikan pada mereka yang berhak yang ada di atau datang ke Masjid Nabawi. Fa akhadtuha fa ataituhu biha, maka kata Ma'an sang anak, aku pun juga ikut ngambil uang zakat ini. Padahal tadi kita tahu ini adalah uang zakat dari si bapak. Anaknya ikut ngambil zakat tersebut. Fataituhu biha, maka aku pun datang kepada bapakku bahwa aku juga tadi telah ikut ngambil harta zakat. Faqala, maka bapakku pun berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah wahai anakku, zakat ini bukan untuk engkau. Engkau tidak boleh dan tidak berhak mengambilnya. Fa khasamtuhu, maka aku pun tidak terima. Aku datang bertanya dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW pun beliau memberikan putusan. Laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid sang bapak, engkau mendapatkan pahala apa yang kau telah niatkan, yakni mengeluarkan zakat. Walaupun salah diambil anakmu sendiri. Walaka ma akhadha ya Ma'an, dan wahai Ma'an sang anak, apa yang engkau telah ambil, engkau berhak mengambilnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah hukum yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa zakat itu tidak boleh ditunda. Zakat itu tidak boleh ditunda. Seseorang wajib untuk segera mengeluarkannya. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, bahwa pada harta mereka yang mampu, yang telah sampai nisab dan juga waktunya, maka dia haul dan nisabnya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian hukum yang lainnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis ini sebagaimana kita lihat bahwa si Yazid itu mengeluarkan zakat. Dan zakat tadi diambil oleh anaknya.
Padahal zakat tadi telah diamanahkan kepada seorang laki-laki di masjid. Kenapa laki-laki tersebut menyerahkan kepada ma'an? Ada dua kemungkinan kata Syekh Utsaimin. Kemungkinan yang pertama bahwa sang laki-laki yang diamanahi untuk membagikan zakat tadi, dia tidak mengetahui bahwa ma'an ini adalah anak daripada muzakki yang mengeluarkan zakat. Atau kemungkinan yang kedua adalah dia mengetahui bahwa ma'an ini adalah anak daripada si Yazid. Akan tetapi kemungkinan dia menyangka bahwa ma'an ini berhak untuk menerima zakat. Berhak untuk menerima zakat. Kemudian hikmah yang selanjutnya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan apakah sang bapa boleh berzakat pada sang anak, atau apakah sang anak itu boleh berzakat kepada sang bapa, dan bagaimana hukumnya ketika suami berzakat kepada si istri atau si istri berzakat kepada si suami, atau relasi kekeluargaan yang demikian. Yang pertama, bahwa para ulama sepakat mereka yang wajib nafkah itu tidak digugurkan kewajibannya dengan zakat. Jadi misalkan ketika seorang bapak sebagaimana dalam kasus ini telah secara salah dan tidak sengaja salah membagikan zakat harusnya kepada orang lain, ternyata anaknya ikut ngambil, padahal anak itu kewajiban nafkah dari sang bapak, seperti itu. Dan tentu saja kita pahami bahwa kewajiban tersebut hanya sampai balik. Ketika telah sampai balik, maka tidak lagi ada kewajiban zakat. Nah, para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan hadis ini. Kenapakah ma'an itu berhak mengambil zakat? Yang pertama karena dia mustahik, dia berhak, dia miskin, atau alasan yang lainnya yang masuk dalam 8 golongan penerima zakat. Jadi dia memang anak, wajib dinafkahi oleh para ulama. Kemudian dia mengambil zakat, dan yang demikian tanpa menggugurkan kewajiban nafkah dari sang bapak. Jadi ketika sang bapak berzakat kepada sang anak, atas penjelasan yang pertama, kata para ulama yang demikian dibolehkan. Ketiga, dengan catatan yang pertama, zakat tersebut tidak menggugurkan nafkah. Nafkah tetap wajib. Kemudian zakat itu adalah pos yang berbeda jikalau ingin diberikan kepada sang anak. Contohnya misalkan sang anak terlilit hutang, atau misalkan keadaan-keadaan khusus lainnya, latar belakang alasan khusus yang lainnya, maka sang bapak mungkin saja memberikan zakat kepada sang anak. Sebagian para ulama yang lain menyatakan enggak, ini bukan masalah nafkah, sebab kewajiban nafkah telah lewat dan ma'an itu telah dewasa. Dan kenapakah sang bapak protes di dalam hadis ini? Sebab maksud sang bapak yang menerima zakat tadi jangan sampai anaknya, maksudnya adalah orang lain. Kalau anaknya gampang nanti, selain pos daripada zakat. Jadi bukan karena nafkah, sebab si ma'an di dalam hadis ini tentu saja telah dewasa. Apapun itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kesimpulan adalah bahwa jikalaupun salah niat dalam zakat, maka yang demikian tidak masalah. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berzakat atau bersedekah telah mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab sebagaimana hadis yang sebelumnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian juga para ulama membolehkan secara sepakat kalau seseorang yang tidak wajib dinafkahi maka boleh dizakati. Contohnya misalkan pamannya, contohnya misalkan keponakannya, contohnya misalkan, atau hubungan sebaliknya, istri kepada sang suami. Istri kan tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami dan anaknya, maka sang istri otomatis disepakati boleh berzakat kepada sang suami. Hal ini berdasarkan kejadian yang menimpa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mempunyai seorang istri yang kaya, sedangkan beliau miskin. Di zaman dulu terkadang ada banyak kasus sang suami miskin, tetap miskin, akan tetapi tetap menafkahi istrinya, dan istrinya orang yang kaya.
Nah, banyak kejadian sang istri berzakat pada si suami. Salah satunya adalah kejadian yang menimpa Ibnu Mas'ud. Saat itu Zainab meminta pendapat kepada suaminya kepada siapakah zakat harta dia keluarkan. Kata Ibnu Mas'ud, nggak usah jauh-jauh, berzakat saja pada aku suamimu dan pada anak-anakmu. Kata Zainab, aku tidak akan melakukannya, maksudnya mengeluarkan zakat kepada suami dan anak kecuali setelah bertanya kepada Rasulullah SAW. Datanglah Zainab kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah hukum seorang wanita mengeluarkan zakat kepada suami dan anak? Maka kata Rasulullah SAW, telah benar Ibnu Mas'ud, yang demikian dibolehkan, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama membuat satu kaidah. Contohnya misalkan kaidah dalam muamalah al-qusud mu'tabarah, bahwa yang diambil sebagai patokan dalam akad itu adalah niat yang ada di dalam hati. Atau misalkan dengan lafaz yang berbeda, al-umuru bimaqasidiha, bahwa yang patokan dalam relasi dan interaksi muamalah kaum muslimin itu adalah apa yang ada di dalam hati. Atau kaidah yang lainnya dengan lafaz yang berbeda, di mana disebutkan kaidah tersebut misalkan di antaranya adalah bahwa al-ibratu bil haqa'iq wal mabani la bil alfadhi, al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, bahwa yang menjadi patokan itu adalah hakikat dan apa yang ada diniatkan oleh seseorang, bukan apa yang dia ucapkan. Sebab ucapan mungkin saja salah, sebab ucapan mungkin saja kepleset. Misalkan seseorang menyatakan, aku wakafkan rumahku yang ada di sana, rumahku yang ada di sana. Kemudian ternyata salah ucap, ternyata rumahnya yang besar. Yang dia maksud, yang diwakafkan adalah rumahnya yang kecil. Nah, ketika wakaf tadi telah dilaksanakan, dia katakan, mohon maaf salah, maksud saya adalah rumah yang kecil. Kata yang menerima wakaf, enggak, kamu tadi bilang rumah yang warna atau catnya ini. Mana yang diambil sebagai patokan hukum? Apakah yang diucapkan ataukah apa yang diniatkan? Apa yang diniatkan. Kadang-kadang juga demikian salah ketika sebatas lisan. Nah, yang diniatkan tadi biasanya lebih menjadi terrepresentasi, lebih menjadi jelas ketika ditulis. Makanya biasanya kalau lisan mungkin salah ucapan, tapi ketika tulisan maka itu telah melalui pertimbangan yang matang. Kadang-kadang seseorang menyatakan, udah saya jual tanah saya ini, yang legalitasnya adalah SHM. Ternyata ketika transaksi legalitasnya adalah SHGB, misalkan demikian. Diproteslah oleh sang pembeli. Kenapa yang demikian? Kata sang penjual, maksud saya adalah SHM. Saya salah ucap. Kata pembeli, nggak bisa. Waktu itu kamu menyebutkan SHGB, walaupun kamu niatkan SHM. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi patokan apa? Apa yang ada di dalam hati. Demikian juga kata para ulama, ketika bertentangan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di tulisan. Contohnya misalkan terkadang banyak terjadi dalam satu transaksi seperti ini. Kemudian ternyata dalam tulisan berbeda. Mana yang diambil patokan? Apa yang ada di dalam tulisan. Sebab tulisan mewakili apa yang ada di dalam hati dan telah melalui pertimbangan. Adapun lisan kadang-kadang kepleset atau salah sebut. Maka kaidahnya kata para ulama, al-ibaratu bil haqa'iq wal ma'ani la bi alfadh al mabani. Demikian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seseorang tidak berniat transaksi, misalkan seseorang merasa terancam,
tanahnya akan dirampas oleh orang lain. Kemudian dia katakan, saya merasa terancam, ada yang akan merampas harta saya. Nah, harta ini supaya aman, saya jual kepada engkau. Dilakukanlah AJB. Tapi ingat, niat saya bukan untuk jual. Kasus ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Dilakukanlah berbagai macam hal yang sifatnya formil, jual beli. Kalau itu properti misalkan tanah dan rumah, dilakukan AJB. Setelah dia merasa aman, dia tidak dalam kondisi terancam, dia katakan, tolong balik nama lagi, AJB lagi ke saya, karena ini inisiatif saya, maka saya akan menanggung semuanya. Mungkin saja temannya yang nolong menyatakan, oh nggak bisa, kita telah melakukan AJB dan balik nama. Mana yang diambil sebagai patokan? Apakah AJB dengan niatan yang telah disetting mengamankan dari kezoliman tadi, ataukah niat yang ada di dalam hati si penjual? Mana yang betul jamaah? Yang betul adalah apa yang diniatkan oleh si temannya tadi, penjual tadi, untuk menghindari apa? Kezoliman. Kecuali pada 3 hal. Ada yang ingat 3 hal yang nggak boleh salah. Walaupun salah omong tetap berlaku hukumnya tanpa ada toleransi sama sekali. Apa itu? Yang pertama adalah nikah. Yang kedua adalah talak. Yang ketiga adalah rujuk. Ya, yang ketiga adalah rujuk. Yang pertama nikah, nggak boleh misalkan semacam contoh, dipanggil laki-laki dan perempuan, kemudian kalian seakan-akan menikah, padahal tidak menikah, nggak boleh. Demikian juga talak, demikian juga rujuk. Sebab Rasulullah SAW beliau bersabda, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang nggak bisa main-main. Setiap kata yang terucap otomatis berlaku konsekuensi hukum. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Ini tidak bisa main-main. Nah, ini tidak bisa main-main. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sangat ringkas tetapi memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak, baik sang bapak maupun sang anak. Laka ma tasaddaqta ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, niat engkau telah diterima oleh Allah. Apa yang kau sedekahkan sampai dan dicatat sebagai pahala. Wahai Ma'an, sang anak, apa yang kau ambil tadi telah halal untuk engkau. Ini juga menunjukkan ketika seseorang salah dalam sedekah, salah dalam zakat, atau salah ketika berdonasi, ternyata zakatnya salah ya kepada seseorang yang tidak berhak, atau dia donasi ternyata diselewengkan oleh lembaga donasi tertentu misalkan demikian, maka yang demikian tidak berpengaruh pada catatan amal dan pahala yang dia dapatkan. Sebab innamal a'malu binniyat. Seperti itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun hadis yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Ishaq, daripada Abu Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manab bin Zuhrah bin Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita baca nasabnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kita familiar dengan nasabnya Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa nasabnya ibu Rasulullah SAW dengan bapaknya Rasulullah SAW itu bertemu pada seseorang yang bernama Abdi Manaf, bertemu dengan seseorang yang bernama Abdi Manaf. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah paman Rasulullah SAW. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb
Bapaknya daripada Sa'ad ini adalah Waqqas, kakeknya bernama Malik. Kakeknya bernama Malik. Dan Malik ini adalah saudara daripada Wahab. Wahab ini adalah bapaknya daripada Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab merupakan sepupu daripada Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhaib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan ahadi al-asharah al-mashhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Satu di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dalam keadaan beliau masih hidup. Di dalam Islam sebagaimana kita ketahui, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wala nashhadu ahadan bi annahu min ahlil jannah wala min ahlin nar. Kita tidak boleh mempersaksikan seseorang siapapun dengan alasan apapun dia penduduk surga atau penduduk neraka. Tidak boleh. Iya, tidak boleh sama sekali. Walau sesoleh apapun seseorang, tidak boleh kita katakan dia penduduk surga. Walau sebejat apapun seseorang, kita tidak boleh mengatakan dia penduduk neraka. Bahkan di dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyatakan seorang anak kecil yang meninggal bahwa dia merupakan penduduk surga. Betul, anak kecil tidak ada dosa, belum dicatat dosa dan pahala untuknya. Pahalanya untuk orang tuanya maksudnya. Adapun dosa tidak. Walaupun demikian, ketika Aisyah menyatakan anak kecil tadi penduduk surga, ditegur oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kehati-hatian. Oleh karena itulah, ketika dalam satu peperangan, ketika para sahabat mempersaksikan ada seseorang yang berjihad dengan gagah berani pada satu peperangan, dan para sahabat menyatakan dia penduduk surga, kata Rasulullah SAW, enggak, dia penduduk neraka. Ada hikmah di dalamnya. Kenapa? Setelah para sahabat menyaksikan, mengikuti, ternyata seseorang yang berjihad tadi terluka. Kemudian dia tidak tahan dan menusukkan pedangnya ke badannya supaya tidak menderita. Baru kemudian para sahabat memahami, oh ternyata betul. Ketika kita semuanya menyatakan si fulan tadi saking beraninya, luar biasanya, dia pasti masuk surga, ternyata dibantah oleh Rasulullah SAW bahwa si fulan adalah masuk surga. Maka tidak boleh menyatakan seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan kalimat doa, kecuali dengan kalimat doa dan husnudzon. Ketika ada seseorang taat, maka kita katakan semoga dia merupakan penduduk surga. Ketika ada yang ahli maksiat, kita katakan ditakutkan, dikhawatirkan dia meninggal sul khatimah dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat yang tidak secara verbal, kalimat yang menunjukkan bahwa si fulan masuk surga dengan kalimat padanan yang lain tidak secara langsung, itu pun juga tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, beda kalau itu dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyatakan ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup. Mereka ada 10, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, yang 4 tentu saja adalah khalifah yang 4, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kata Rasulullah SAW, Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Kemudian Zubair bin Awam, kata Rasulullah SAW, fil jannah. Kemudian juga Sa'ad, rawi hadis yang sedang kita bacakan ini, fil jannah. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal sebagai orang yang paling kaya di kalangan para sahabat, fil jannah. Berikutnya adalah Zaid bin Sa'id fil jannah, kata Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah
Ibnul Jarrah bil jannah. Nah, ke-10 sahabat tadi dijamin masuk surga, oleh Rasulullah SAW. Termasuk rawi hadis yang sedang kita bicarakan ini, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke dalam Islam pada usia 17 tahun. Jadi keponakan dengan paman lebih tua mana? Rasulullah keponakan, Sa'ad bin Abi Waqqas paman. Pamannya ketika masuk ke dalam Islam, saat awal Rasulullah SAW mulai berdakwah di usia 40 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam langsung pada usia 17 tahun. Berarti lebih tua siapa? Keponakan begitu ya. Lebih tua keponakan 27 tahun, lumayan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkenal dengan 3 hal. Yang pertama, beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jadi setelah Khadijah, setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Zaid bin Harisah, setelah Abu Bakar, setelah Uthman, maka yang berikutnya yang masuk ke dalam Islam itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau terkenal dengan yang pertama, ahadu al-awwalin, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau terkenal dengan tadi dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Adapun yang ketiga, banyak sebetulnya poinnya. Adapun yang ketiga, beliau terkenal dengan orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam peperangan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sebagai ahli panah, ya, ahli memanah, luar biasa beliau. Adapun yang berikutnya, beliau terkenal dengan sahabat yang setiap berdoa pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau terkenal dengan mustajabat da'awat, orang yang ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW suatu saat ditanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, ud'ullaha bi an akuna mustajabat da'awat." Ya Rasul, doakan aku supaya aku setiap berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Sa'ad, atib mad'abaka takun mustajabah da'awat." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaiki makanan engkau. Cek apa yang engkau makan, halal atau diharamkan, maka pasti engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Atib mad'abaka takun mustajabah da'awat, perbaiki makanan engkau. Hadis ini walaupun lemah, kata para ulama, maknanya adalah makna yang betul. Yang sahih sebetulnya hadis yang lain di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ja'al Sa'ad mustajabah da'awat." Ya Allah, jadikanlah Sa'ad doanya dikabulkan ketika berdoa kepada Engkau. Yang berikutnya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang terkenal dalam medan jihad. Beliaulah panglima yang menaklukkan kekuasaan Persia dalam satu peperangan yang sangat terkenal yang bernama Qadisiyah. Ketika beliau menaklukkan wilayah Persia, Irak dan sekitarnya, ketika beliau melawan peperangan, melawan Persia yang saat itu panglimanya adalah Rustum atau Rustam. Dan yang terakhir adalah beliau usia, beliau banyak harta dan juga banyak anak. Ini seperti kasus sahabat siapa? Anas bin Malik. Di mana Anas bin Malik beliau diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, "Allahumma ighfir mali wa waladi." Ya, Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu wa atil hayatahu fi ta'atika, dan seterusnya. Di mana Anas bin Malik pernah mendapatkan doa daripada Rasulullah SAW, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah anak dan keluarga dan hartanya, panjangkanlah usianya dan wafatkanlah dia di dalam ketaatan kepada Engkau." Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Allahumma ighfir mali wa waladi wa barik li fima razaqtani wa atil hayati fi ta'atika wa ahsin amali." Ya Allah, ya, perbanyakkanlah hartaku, banyakkanlah anakku. Otomatis kalau banyak anak kan banyak istri juga mungkin jamaah gitu ya. Banyakkanlah hartaku, banyakkanlah anakku, dan juga berkahilah
harta dan keluargaku, demikian juga panjangkanlah usiaku dan wafatkanlah aku di atas ketaatan. Ini luar biasa yang dicita-citakan oleh setiap muslim. Banyak harta, banyak anak, semuanya diberkahi, panjang usia dan meninggal husnul khatimah. Doa tadi sangat bagus kita ucapkan. Nah, sebagaimana Anas bin Malik yang usianya panjang, banyak hartanya dan juga banyak anaknya, demikian juga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang kita bicarakan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu wafat 40 tahun kemudian sesudah Rasulullah SAW wafat. Beliau meninggal pada usia 82 tahun dan beliau mempunyai 17 anak laki-laki kata Syekh Utsaimin dan 12 anak perempuan. Sebagian riwayat menyebutkan 15 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Berarti berapa anaknya jemaah? 30. Masya Allah, luar biasa ya kan? Subhanallah, 30. Dan beliau menjadi seseorang yang sangat kaya dan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Nah, hadis ini terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ikut bersama Rasulullah SAW dalam haji wada'. Dalam haji wada'. Berarti usia Sa'ad bin Abi Waqqas di sini kurang lebih sekitar 40 tahun. Dan Rasulullah SAW usianya sekitar 63 tahun, kurang lebih seperti itu. Ya, 37 tahunan mungkin ya, seperti itu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, "Ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi." Suatu saat Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sedang sakit, saat itu sedang momentum haji wada' karena sakit yang aku derita. Jadi Rasulullah SAW menjenguk sahabatnya, luar biasa. Panglima menjenguk pasukannya, atasan menjenguk bawahannya, yang itu juga merupakan paman Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ada 6 hak muslim atas muslim yang lainnya. Ketika bertemu, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa maka kita ucapkan salam. Wajastansahaka fansah, kalau dia minta nasihat dan solusi berikan masukan dan nasihat. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang untuk makan maka datangi. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka kita jenguk. Dan ketika dia wafat maka kita iringi jenazahnya, dan ketika dia bersin salah satunya maka fahamidallaha fashammithu, dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Rasulullah SAW menjengukku. Faqultu ya Rasulullah inni qad balaga bi minal waj'i ma tara. Wahai Rasul, sungguh engkau mengetahui betapa parahnya sakit yang aku derita. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatul li. Aku takut keburu meninggal. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menderita penyakit yang sangat parah. Beliau khawatir sebentar lagi akan wafat, sehingga beliau utarakan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sakitku sudah sangat parah. Aku khawatir meninggal di Mekah dan hartaku sangat banyak. Jadi orang kaya pun juga nggak lepas daripada kegalauan. Ya Rasulullah, hartaku ini banyak betul. Ya, luar biasa. Sedangkan aku hanya punya satu anak perempuan. Tadi kita sebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan berapa anak tadi? Banyak ya kan? Katakanlah 15 laki-laki dan perempuan. Dan kejadian ini Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hartaku sangat banyak, anakku cuma satu. Berarti saat usia sebelum 40-an, anak Sa'ad bin Abi Waqqas cuma satu. Setelah itu bertambah banyak, gitu ya, tambah banyak. Ya Rasulullah, hartaku sangat banyak dan ahli warisku hanya satu anak perempuan. Ini juga diulas oleh para ulama, apakah yang demikian betul bahwa ahli waris beliau hanya satu anak perempuan, ataukah beliau salah paham? Maksudnya karena saking khawatirnya. Sebab beliau juga mempunyai saudara, diantaranya adalah Utbah bin Abi Waqqas, demikian juga Amr bin Abi Waqqas, demikian juga Umair bin Abi Waqqas. Sebagian para ulama menyatakan itu telah wafat
sebelum kejadian ini. Sebagian menyatakan masih hidup, hanya saja beliau saking khawatir dan ingatnya seakan-akan bahwa ahli waris beliau hanya satu perempuan. Tentu saja beda antara ahli waris satu perempuan hanya berhak mendapatkan berapa ya? Seseorang wafat meninggalkan satu anak perempuan. Berapa? Setengah. Ya, seperti itu. Beda hal kalau masih ada saudara laki-laki. Maka setengahnya diambil siapa? Saudara laki-laki sebagai asabah, ya, sebagai asabah. Ya Rasulullah, aku punya banyak harta dan ahli warisku hanya satu anak perempuan. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah 2/3-nya boleh aku sedekahkan? Ya, boleh aku wakafkan. Kejadian ini terjadi saat-saat Abi Waqqas dalam keadaan kondisi sakit parah. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ketika seseorang masih sehat atau sakitnya tidak terlalu parah, dia masih bisa hibah, masih bisa hadiah, masih bisa sedekah. Ya, tetapi ketika seseorang sakit parah, hadiah, sedekah yang sunnah itu tidak bisa lagi. Yang dia bisa lakukan hanyalah wasiat kalau sudah sedang saat sakaratul maut. Nah, hadis ini terjadi dengan latar belakang Sa'ad bin Abi Waqqas merasa bahwa dia tidak lama lagi akan meninggal. Dia khawatir bahwa dia akan meninggal sedangkan hartanya sangat banyak. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh sedekah? Iya, jadi yang nggak boleh adalah hibah maksudnya. Adapun sedekah dan wasiat masih dibolehkan. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maka Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh. Qultu fasyatu ya Rasulullah, setengah wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, la, nggak boleh. Qultu fathuluts ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? Maka kata Rasulullah SAW, ats-tsuluts wa tsulutsu katsir. Boleh kalau 1/3. Jadi misalkan seseorang masih sehat, dia masih bisa hibah. Kemudian dia masih bisa hibah dan sedekah. Kemudian dia sakit, maka yang bisa hanyalah sedekah dan wasiat. Maka yang masih bisa hanyalah sedekah dan juga wasiat. Kalau itu tidak dilakukan secara langsung, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, hadis ini menjelaskan tentang hukum yang berkenaan dengan wasiat. Bahwa wasiat itu hukumnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib contohnya adalah misalkan tentang hutang. Yang sunnah misalkan kalau kita berwasiat sebagian dari harta kita untuk selain ahli waris, untuk donasi misalkan lembaga atau masjid atau orang miskin atau keluarga yang terhalang daripada warisan, itu boleh. Maksimal berapa tadi? 1/3. Berarti idealnya di bawah 1/3, 1/4 atau 1/5. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih memilih wasiat itu adalah 1/5 untuk menghindari daripada 1/3 tadi. Dan wasiat adalah sesuatu yang diucapkan dan diungkapkan oleh orang yang mempunyai harta. Kalau dia meninggal, sekian hartanya dia serahkan kepada pihak lain atau lembaga lain, seperti itu. Jadi dia berwasiat demikian. Dan hukum asalnya boleh secara lisan atau tulisan. Tetapi kata para ulama disunnahkan untuk taqwiyatu, memperkuat status wasiat tadi, baik dengan tulisan atau dipersaksikan, bagus lagi depan pengadilan zaman dulu, atau konteks saat ini dicatatkan di akta notaris misalkan, maka itu lebih aman. Wallahu taala a'lam bishawab. Hadis ini sebetulnya panjang dan nanti akan kembali kita jelaskan. Mungkin sampai di sini jamaah kita cukupkan. Ada pertanyaan dipersilakan tentang dua hadis tadi, hadis Ma'an dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, silakan. Tentang wasiat. Dan wasiat ini hukumnya kalau wajib maka wajib. Dan setiap muslim sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar
tidaklah halal seorang muslim tidur pada 2 malam kecuali wasiat itu harusnya ada di bawah kepala, ada di bawah kepalanya. Dan wasiat itu boleh diubah, wasiat boleh diubah dengan catatan orangnya masih hidup. Jadi kalau masih hidup masih bisa ngubah, direvisi, diupdate lagi wasiatnya. Nah, silahkan ada pertanyaan tentang wasiat ini atau yang lainnya. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, silakan jamaah. Iya, silakan Pak. Tadi pemain mengambil posisi pada dua kemungkinan, mungkin kalau masih kalau kemudian bagaimana dengan anak yang sudah rumah tangga, ya, ketika memberikan zakat? Iya, anak yang sudah berumah tangga. Tadi para ulama memang menjelaskan dengan 2 sudut pandang. Ada yang menyatakan bahwa ma'an laka ma akhadta ya ma'an, wahai ma'an yang sudah engkau ambil enggak masalah. Ada para ulama yang menjelaskan yang demikian karena ma'an walaupun anak dan anak wajib dinafkahi, akan tetapi ma'an pada aspek yang lain beliau mustahik, beliau miskin. Ya, seperti itu. Maka boleh ngambil zakat dengan catatan tanpa menggugurkan kewajiban nafkah. Ada ulama yang memberikan keterangan demikian. Ada juga ulama yang menjelaskan yang tidak boleh dizakati adalah anak yang masih wajib dinafkahi. Sedangkan ma'an dalam kasus ini sudah balik. Ya, sudah balik. Berarti sudah tidak wajib nafkah. Ada ulama yang membedakan masih wajib nafkah atau sudah tidak wajib berdasarkan usia balik tadi. Ada yang membahasnya dari sudut bahwa walaupun wajib dinafkahi, masih wajib dinafkahi, tetap saja sang anak boleh menerima zakat dengan catatan zakat tadi tanpa mengurangi nafkah, pos yang berbeda. Misalkan seorang suami itu kan wajib menafkahi istrinya, ya kan? Wajib menafkahi istrinya. Apakah boleh suami berzakat pada istrinya? Sebagian para ulama atau umumnya kebanyakan menyatakan nggak boleh, sebab istri itu bukan untuk dizakati, tapi untuk dinafkahi. Sebagian para ulama menjelaskan bahkan istri dan orang tua boleh dizakati kalau tanpa mengurangi dan menggugurkan kewajiban apa? Nafkah. Jadi nafkah tetap, zakat pos yang berbeda. Ada yang mengulasnya demikian. Jadi ada 2 perbedaan pendapat, wallahu taala a'lam bishawab. Yang lebih hati-hati mereka yang wajib nafkah itu memang tidak mendapatkan pos zakat. Tidak mendapatkan pos zakat, wallahu taala a'lam. Nah, tetapi ada juga ulama yang membolehkan dengan catatan tadi apa? Tanpa mengurangi dan menggugurkan kewajiban nafkah. Karena ada kasus khusus, ya, karena ada kasus khusus. Misalkan istrinya ikut arisan diam-diam tanpa sepengetahuan suami sehingga terlilit hutang. Pernah kejadian demikian yang menimpa seseorang yang bertanya kepada saya. Sedangkan suaminya telah rutin nafkah, katakanlah nafkah rutinnya 10 juta, ya kan? Kemudian suaminya akan berzakat. Nafkah 10 juta tetap wajib diberikan, tapi istrinya kondisinya sedang terlilit hutang. Bolehkah dia memberikan zakat untuk istrinya
supaya lepas daripada hutang, dan hutang istri tadi bukan kewajiban suami untuk melunasinya, apalagi nggak izin kan begitu Pak ya. Nah sebagian para ulama menyatakan boleh dengan catatan pos yang berbeda dari nafkah dan ada latar belakang khusus, alasan khusus. Tapi kalau misalkan, nah ini nafkah, ini zakat, tetapi ini sekaligus sebagai nafkah, nah, itu jelas nggak boleh. Jadi nafkah dikasihkan, kemudian zakatnya dikasihkan. Nah kalau begitu ada ulama yang membolehkan. Sebagian yang lain menyatakan enggak, orang yang wajib dinafkahi tidak boleh mendapatkan zakat. Sebagian menyatakan boleh kalau ada alasan khusus yang mendesak, sebab itu lebih berhak untuk dibantu daripada orang lain, dan tanpa mengurangi dan menggugurkan apa tadi? Kewajiban nafkah. Nah, ada yang lain silahkan jemaah. Iya Pak. Yang mana ya? Ya silakan. Tidak boleh lagi menghibahkan ya. Kalau yang boleh, kalau sedang sakaratul maut, yang boleh adalah wasiat. Kalau isinya sama maksudnya. Isinya gimana Pak? Maksudnya isinya dia ingin mewasiatkan kepada keluarganya untuk memberikan kepada yang lain. Isinya sama saja misalkan ya. Ya. Bedanya adalah kalau hibah bisa langsung dilaksanakan eksekusi. Kalau wasiat, selama yang wasiat tadi masih apa namanya? Masih hidup, nggak boleh dilaksanakan. Pelaksanaannya nunggu meninggal. Udah berwasiat sakaratul maut, ternyata sehat lagi, sebagaimana dalam hadis ini. Jadi kadang-kadang unik juga, seseorang menjenguk orang sakit, besoknya yang menjenguk meninggal duluan, yang sakit malah panjang usia. Kadang-kadang terjadi demikian. Jadi wasiat tidak bisa dilaksanakan, dieksekusi kecuali yang berwasiat tadi telah meninggal. Dan tidak boleh wasiat. Subhanalladzi ya. Yusabbihu wa bihamdi. Tidak boleh wasiat seseorang untuk memudaratkan orang lain. Jadi wasiat itu yang pertama maksimal berapa tadi? 1/3. Yang kedua kepada selain ahli waris. Dan yang ketiga dilaksanakan ketika yang berwasiat tadi telah wafat, telah meninggal. Tidak boleh berwasiat untuk memudaratkan salah seorang ahli waris. Sebab memang ada juga hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris kecuali ahli waris sepakat semuanya. Ada hadis yang demikian. Ya, kalau sepakat. Tidak boleh memudaratkan, misalkan kepada satu anak tidak kepada yang lainnya, atau kepada satu keponakan yang tidak berhak karena terhalang ada anak, tidak pada keponakan yang lainnya. Intinya wasiat itu dilaksanakan dengan tujuan yang baik, bukan untuk memudaratkan salah satu pihak. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, bolehkah seseorang mensedekahkan hartanya melebihi 1/3? Boleh. Catatannya apa tadi? Dalam keadaan sehat. Bahkan semuanya pun boleh. Bedanya sedekah dengan sedekah dalam frame wasiat adalah kalau bentuknya wasiat berarti dia sedang sakaratul maut, dilaksanakan ketika dia telah wafat, maksimal 1/3. Tapi kalau masih sehat boleh mewakafkan semuanya, mensedekahkan semuanya, menghibahkan semuanya boleh. Kalau masih dalam keadaan sehat. Pas sakitnya parah, nah nggak bisa lagi. Kita bisa bayangkan jemaah, kita belum meninggal, sakit parah saja, kita sudah nggak bisa leluasa lagi harta kita. Hanya bisa lewat apa tadi? Skema wasiat.
hanya bisa lewat skema wasiat. Bahkan ya kata para ulama, sedekah langsung pun juga nggak boleh kalau sudah sakaratul maut, kalau sudah sakit parah yang besar kemungkinan akan meninggal. Di dalam hadis ini, walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas yakin akan meninggal, tapi Rasulullah SAW memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya optimis, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dengan izin Allah. Bahkan beliau masih hidup 40 tahunan sesudah kejadian dalam hadis ini. Nah, ada pertanyaan lain mungkin mengenai wasiat ini? Ya. Iya, salah satu syarat daripada wasiat adalah wasiat ini menyangkut tarikah yang disebut dengan harta peninggalan. Ketika seseorang wafat, maka harta yang ditinggalkan disebut dengan tarikah, harta peninggalan, belum menjadi harta warisan sampai dikeluarkan keperluan untuk fardu kifayah, kemudian termasuk hutang kepada Allah, kalau ada fidyah, kalau ada kafarat, kalau ada zakat yang belum dibayarkan, dan juga hutang kepada manusia. Nah, setelah hutang kepada manusia dikeluarkan juga, maka kalau ada sisa dari itu tarikah, baru kemudian menjadi warisan. Maka hutang piutang itu juga masuk dalam wasiat, dalam item yang disebutkan dalam wasiat. Jadi dia menyebutkan hendaklah bertakwa kepada Allah, kepada anak dan istrinya. Kemudian dia juga menyebutkan posisi hutang piutang, kemudian juga aset dia, sebab kadang-kadang kan seseorang banyak punya aset pada sebagian keadaan, tapi ahli warisnya tidak ada yang tahu. Ya, ada kejadian kadang seseorang beli tanah di mana-mana, wafat, anaknya nggak pernah diajak. Harusnya kan diajak, nah ini tanah bapak, ini suratnya, ini patok-patoknya. Nah, menjadi musibah ketika meninggal tiba-tiba banyak punya aset, misalkan tanah, apalagi belum sertifikat, kemudian meninggal. Nah, itu malah meninggalkan masalah memang. Atau seseorang mempunyai aset digital. Kadang-kadang seseorang yang investasi Bitcoin itu nggak bisa tidur juga, Pak. Kenapa? Katakanlah investasi 10 Bitcoin. 1 Bitcoin 2 miliar, ya kan? Berarti berapa? Iya, 20 miliar. Sedangkan untuk membuka aplikasi itu kan melalui verifikasi yang sangat ketat. Belum lagi kalau mencairkan. Kita bisa bayangkan seseorang investasi digital meninggal tanpa pernah ngasih tahu siapa namanya, keluarganya. Wah, itu nggak bisa diapa-apain, Pak, hilang sudah. Maka ada seseorang yang dia punya ya 100.000 Bitcoin, ya kan, di luar negeri sana. Dia sedang healing ke laut pakai kapal pesiar, meninggal. Padahal Bitcoin dia berapa tadi? 100.000 kali 2 miliar, berapa tuh, Pak ya? Lumayan, Pak ya. Masya Allah. Ya, jadi kalau tanah, kalau banyak aset, seseorang juga mencatat di sana. Kemudian kata Syekh Al-Albani ada satu faedah, karena saat ini kebanyakan pelaksanaan fardu kifayah tidak sesuai sunnah dan banyak dibumbui dan ditambah dengan bid'ah, penting juga masukkan dalam wasiat bahwa jikalau aku meninggal, hendaklah pengurusan jenazahku dilaksanakan sesuai dengan syariat, dilaksanakan sesuai dengan sunnah, jangan sampai ada bid'ah. Nah, begitu juga. Dan diwasiatkan keluarganya supaya bersabar kepada Allah dan tidak melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Berkabung yang berlebih-lebihan. Misalkan darab al-khudud, wasyaq al-juyub, menampar pipi, menjambak rambut, kemudian merobek pakaian dan teriak-teriak histeris
kesedihan dengan teriakan. Nah, itu dimasukkan kata Syekh Albani. Posisi hutang piutang aset, nah itu sifatnya dinamis, update lagi, revisi lagi, seperti itu. Nah, ada yang lain mungkin silakan. Iya, sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.